Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum.
Mungkin antum masih ingat tentang hadis Jibril di mana terjadi dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril yang sebelumnya tidak diketahui siapa dia ini, di mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Dan Rasul pun menjelaskan yang kemudian kita kenal sebagai rukun iman. Selesai Rasul menjelaskan tentang apa itu al-iman, yang kata Rasul, al-iman itu adalah an tu'mina billahi dan seterusnya, yang rukun iman yang 6 itu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, sadaqta ya Muhammad, engkau telah benar. Kemudian kembali bertanya, akhbirni 'anil Islam. Dan Rasul pun menjelaskan Islam adalah seperti yang kita kenal dalam rukun Islam, an tashhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Dan kemudian tamu ini pun mengatakan, sadaqta ya Muhammad, engkau telah benar. Kemudian kembali sang tamu yang ternyata ini adalah malaikat Jibril alaihi salam bertanya, akhbirni 'anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, al-ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasul, yang namanya al-ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Jika tidak bisa seperti itu, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Sesaat setelah terjadi dialog yang sebagiannya adalah tentang 3 perkara ini, kemudian Rasul mengabarkan kepada para sahabatnya, dia adalah Jibril atakum, dia adalah malaikat Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya agama itu dikatakan agama ketika dia berpijak di atas 3 pilar. Inilah yang disebut sebagai arkanuddin, pilar agama: al-iman, al-islam, wal-ihsan. Apa itu al-iman? Tadi, yaitu yang kita kenal sebagai usulul iman, dan bagian daripadanya adalah furu'ul iman. Iman itu adalah iman ketika tegak di atas usulul iman dan kemudian memiliki furu'. Antara usulul iman dengan furu' itu saling menunjukkan, tidaklah dasar keimanan itu hidup kecuali pasti melahirkan furu', cabang-cabangnya. Dan tidaklah dia memiliki cabang kecuali dia menunjukkan usulul iman itu hidup pada diri seseorang. Itulah al-iman, terdiri dari usulul iman dan kemudian bagian daripadanya adalah furu'ul iman. Apa itu usulul iman? Rukun iman yang 6 itu. Apa itu furu'ul iman? Yang Rasul sabdakan dalam hadis yang sahih bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. A'laha, cabang yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, sedangkan cabang yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan aral yang menghalang di tengah jalan. Apakah itu ranting yang melintang di jalan? Kita singkirkan.
ada kulit pisang melintang di jalan, kita singkirkan, dikhawatirkan kalau diinjak oleh orang yang melewatinya dia akan terpeleset dan terjatuh. Barang siapa yang memiliki kebaikan ini, yaitu imatatul adza 'anit thariq, dari penghalang yang sifatnya lahiriah ini, maka dia memiliki cabang iman, berarti dia insyaallah memiliki usulul iman. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ada satu ungkapan yang patut kita fahami dengan baik, kita simak dengan baik, bahwasanya iman itu adalah, dan ini yang akan saya bahas, mathalul imani kamathalil baldah laha khamsatu husun. Perumpamaan iman itu adalah bagaikan sebuah negara yang dilapisi oleh 5 lapis benteng, yang dengan lapisan-lapisan benteng yang membentengi sebuah negara itu, maka negara itu akan aman dari gempuran musuh. Mathalul iman kamathalil baldah laha khamsatu husun. Perumpamaan iman itu adalah bagaikan sebuah negara yang memiliki benteng, 5 lapis benteng. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ihsan seseorang yaitu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu, tidak akan bisa terlaksana dengan baik dan benar kalau iman itu sudah runtuh. Islam yang dilakukan oleh seseorang kalau tidak dikerjakan atas dasar iman, maka runtuh Islam seseorang. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Jamil Zainu di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Islamiyah, ketika beliau menjelaskan tentang syurutu qabulil a'mal, adalah syarat yang pertama adalah bahwa iman, kerjaan atau amalan itu, pekerjaan atau amalan yang dikerjakan itu adalah dikerjakan atas dasar iman. Artinya iman yang mendasari semua amalan keislaman kita, iman yang mendasari amalan ihsan kita. Saudaraku, maka kita perlu tahu bagaimana membentengi iman agar apa yang kita kerjakan berupa keislaman kita yang juga ihsannya kita itu berbuah manis berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku ikhwatal iman, dikatakan oleh para ulama bahwa mathalul imani kamathalil baldah laha khamsatu husun. Perumpamaan iman itu bagaikan sebuah negara yang dibentengi oleh 5 lapis benteng. Benteng ring pertama, al-hisnul awal, ring pertama yang membentengi negara itu adalah terbuat dari emas. Dia amat mahal dan amat kokoh, dan pastinya emas itu adalah tidak tembus peluru. Yang kedua, ring kedua adalah terbuat dari perak. Sedangkan ring yang ketiga adalah terbuat dari besi, benteng besi. Kemudian ring yang keempat adalah terbuat dari batu, dan ring terluar benteng itu terbuat dari tanah. Al-baldah yang diilustrasikan dalam ilustrasi ini adalah dia al-iman,
Sedangkan emas, perak, besi, batu, tanah yang mengelilinginya itu adalah merupakan perumpamaan benteng yang membentengi al-baldah itu. Apa itu yang diumpamakan emas sebagai benteng yang ring paling dalam? Itu adalah katanya al-yaqin. Ring yang paling dalam yang membentengi iman seseorang adalah al-yaqin. Itulah emas. Sedangkan ring yang kedua terbuat dari perak, itulah al-ikhlas. Sedangkan ring yang ketiga yang terbuat dari besi, itulah al-faraid wal wajibat, amalan-amalan fardu, amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang keempat yang terbuat dari batu, itulah as-sunan, amalan-amalan sunnah yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan ring yang paling luar yang terbuat dari tanah, itulah al-adabus syar'iyyah, akhlak yang mulia. Saudaraku, renungkan dalam imajinasi kita 5 lapis benteng yang membentengi keimanan. Benteng yang paling dalam, ring pertama adalah berupa al-yaqin, kemudian berikutnya adalah al-ikhlas, kemudian berikutnya adalah amalan yang diwajibkan, kemudian berikutnya amalan yang disunnahkan, dan yang paling luar adalah adab atau akhlak. Dan musuh-musuh yang akan menggempur negara itu yang bernama al-iman, dia tidak akan langsung menggempur iman, dia tidak akan langsung menggempur al-yakinnya, dia tidak akan langsung menggempur al-ikhlasnya, tetapi yang pertama menjadi target gempuran musuh kita adalah akhlak kita. Yang menjadi garapan gempuran musuh yang ingin menghancurkan keimanan seseorang, yang berarti menghancurkan keislaman seseorang, adalah akhlaknya. Karena ini adalah benteng yang terluar. Makanya lihatlah realita kehidupan pemuda-pemudi kita, kaum muslimin. Ya. Lihatlah akhlaknya, bagaimana perilaku mereka. Sehingga kata para ulama, famadamal insanu yahfazul adab wa yata'ahaduha, selagi manusia itu senantiasa menjaga akhlaknya dengan baik, fasyaitanu la yatma'u fih, maka syaitan tidak memiliki semangat untuk menggempur yang lainnya. Dia akan berkutat di situ. Akhlak dalam bab pakaian, akhlak dalam bab bergaul, akhlak dalam bab berkata kepada orang yang setara umurnya, status sosialnya, berkata kepada orang yang lebih tua, berkata kepada orang tua yang telah berjasa melahirkan, secara biologis dilahirkan dari rahim ibunda kita, bagaimana bersikap kepada orang yang telah berjasa melahirkan kita dari kegelapan kebodohan kepada keterang benderangan ilmu. Ini akhlak. Inti daripada akhlak adalah kafful adza 'anil nas, tahan diri kita, jangan menyebarkan kepedihan bagi orang lain. Jangan kita sakiti hatinya, jangan kita sakiti fisiknya, jangan kita susahkan pikirannya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari menyebarkan keburukan kepada orang lain, maka sungguh dia telah memiliki akhlak yang mulia.
Dan inilah inti kenapa Rasulullah diutus oleh Allah. Innama bu'ithtu, sesungguhnya hanyalah aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah liutammima ahasinal akhlaq, liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan inilah senjata yang paling ampuh untuk bisa menjadi orang lain menerima apa yang kita tawarkan dari kebaikan. Kebaikan sebaik apapun, kemuliaan semulia apapun, dan semulia-mulia kemuliaan, sebaik-baik kebaikan adalah tauhid. Kita dakwahkan kepada orang lain, kita tawarkan kepada orang lain. Tetapi kalau akhlak kita buruk, maka sulit akan diterima oleh orang. Sulit orang lain akan menerima kemuliaan yang bernama tauhid, padahal kita yang mengklaim sebagai atba'ur rusul, pengikut para rasul, berkewajiban akan tauhid. Demikian pentingnya akhlak yang mulia. Dia menjadi senjata yang paling ampuh bagaimana kita menawarkan kemuliaan yang bernama tauhid ini. Demikian pentingnya akhlak yang mulia, maka para salaf ketika mereka menasihatkan kepada anak-anaknya agar mempelajari akhlak sebelum mempelajari yang lain dari perkara agama ini. Demikian pentingnya akhlak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disetting oleh Allah sedemikian rupa sebagai orang yang berakhlak mulia dengan julukan Al-Amin sebelum beliau diangkat sebagai Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun sepakat bahwa sehebat apapun ibadah seseorang kepada Allah, sehebat apapun seseorang ilmunya dalam ilmu agama, tetapi kalau akhlaknya buruk, kita semua sepakat kita tinggalkan orang itu. Makanya ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, hati-hatilah kita tentang diri kita dengan masalah akhlak kita. Bukankah antum pernah mendengar riwayat bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menangis di gelapnya malam, sepertiga malam terakhir, sampai membasahi jenggotnya, yang ternyata beliau menangisi lisannya. Ternyata beliau menangisi lisannya. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah ada di antara kalian kecuali kalian pasti akan melewati titian api neraka. Dan itu sebabnya adalah karena lisan, kata beliau. Beliau menunjuk ke lisannya, penyebabnya adalah ini. Dan ini adalah akhlak, bagian daripada akhlak. Burukkah akhlak seseorang, baikkah akhlak seseorang, di antaranya adalah bisa dilihat bagaimana lisannya. Dan lihatlah pemuda kita, lihatlah saudara-saudara kita dari kalangan umat Islam ketika sudah memasuki dunia maya. Sungguh kalimat mereka yang mereka tulis ketika mengomentari seseorang, seolah dia adalah bukan orang yang terpelajar, seolah dia adalah orang yang tidak memiliki iman. Ikhwatal iman, di sini dikatakan fa idza tarakal adab, maka ketika seseorang akhlaknya sudah runtuh, tama'a syaitanu fis sunan, thumma fil faraid, thumma fil faraid, thumma fil ikhlas, thumma fil yaqin. Maka ketika akhlak benteng yang terluar itu sudah runtuh,
Syaitan punya semangat, syaitan punya ambisi untuk menggempur benteng berikutnya. Itu amalan yang sunnah, akan mudah dia runtuhkan. Kemudian amalan-amalan yang fardu, orang itu menjadi malas mengerjakan amalan yang fardu. Kalau orang sudah tidak memiliki akhlak, buruk akhlaknya, kalau orang sudah malas mengerjakan amalan yang sunnah, kalau orang sudah malas mengerjakan amalan yang fardu, maka tinggal satu digit, orang itu pun akan luluh, hancur keikhlasannya. Tidaklah dia mengerjakan amalan, jangankan yang sunnah, bahkan yang amalan fardu pun tidaklah dia mengerjakan itu, kecuali dia tidak ikhlas. Yura'unan nas, sekedar untuk ria kepada orang lain. Maka orang kalau sudah berada pada posisi ini, sempurnalah apa yang digambarkan oleh Allah tentang sifat-sifat orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan amalan yang fardu, di antaranya adalah salat fardu, dia kerjakan kusala, penuh kemalasan. Itu pun yura'unan nas, itu pun sekedar untuk ria kepada orang lain. Dia tidak ikhlas. Dan wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak melakukan amalan sunnah berupa zikir-zikir yang lain kecuali sangat sedikit. Maka kalau pola hidup kita yang kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalau pola hidup kita dalam rangka menegakkan ayat ini sudah tidak ikhlas, mengerjakan yang fardu tidak ikhlas, semata dalam rangka yura'unan nas, ria kepada orang lain, dan tidak zikir kecuali sedikit, yang sedikit pun dia kerjakan dalam rangka yura'unan nas, ria kepada orang lain, dan akhlaknya buruk. Apa yang diharapkan dari orang yang semacam ini? Jangankan kebaikan untuk dirinya, jangankan kebaikan untuk orang lain, bahkan untuk dirinya dia tidak mendapatkan apapun. Maka kalau sudah runtuh benteng luar bernama akhlak, runtuh benteng ring keempat, terus amalan yang sunnah, amalan yang fardu, benteng ini sudah runtuh, ikhlas sudah runtuh, maka tinggal menyaksikan tanpa harus bergerak, al-yakin runtuh. Kapan seseorang itu dikatakan memiliki al-yakin? Secara sederhana dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang berada pada level al-yakin tentang agamanya itu adalah dia memiliki thiqah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keyakinan yang sempurna, kepercayaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kronologi syar'i agar kita sampai kepada derajat al-yakin adalah jaga akhlak kita, jaga amalan sunnah kita, jaga amalan yang fardu kita, kerjakan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sampai kepada derajat al-yakin. Tetapi barang siapa yang mengabaikan akhlaknya, mengabaikan amalan sunnahnya, mengabaikan amalan fardunya, dia kerjakan semata malas dan dalam rangka ria kepada manusia, maka artinya dia terhalang dari derajat al-yaqin. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Efek daripada orang yang berada pada derajat al-yaqin, sudah banyak
diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para hambanya yang mulia, bahwa orang yang berada pada derajat al-yaqin, dan derajat ini digapai dari kronologi menjaga akhlaknya, menjaga amalan sunnahnya, menjaga amalan fardunya, dan menjaga keikhlasannya. Efeknya, hikmahnya, antum ingat di antara kisah nyata yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa dengan seluruh kaumnya, ketika mereka dalam ancaman yang luar biasa, ancaman kematian, dalam pelarian pengejaran Fir'aun dan seluruh pasukannya yang besar dengan persenjataan yang sempurna, dan targetnya adalah mati mereka. Tidak ada toleransi. Pengejaran Fir'aun dan seluruh bala tentaranya dengan senjata yang sempurna dan lengkap mengejar Nabi Musa dan seluruh kaumnya. Targetnya adalah mematikan mereka, membunuh mereka. Sampai pada satu keadaan di mana Nabi Musa dan seluruh kaumnya terjepit di depan lautan, di belakang Fir'aun dan seluruh tentaranya. Maka bayangkan kalau kita ilustrasikan, kalau kita berada di barisan Nabi Musa, maka apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita tidak ada lain kecuali mengatakan seperti yang Allah firmankan tentang apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa. Mereka semuanya menjerit, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap. Tetapi Nabi Musa alaihissalam sebagai sosok yang memiliki al-yaqin, beliau menimpali ucapan para kaumnya dengan mengatakan, kalla inna rabbi sayahdin, tidak, sesungguhnya Rabbku pasti akan memberikan petunjuknya bagaimana mendapatkan keselamatan. Dia tidak gentar, dia tidak sedih, dia tidak takut, bahkan yang di depan mata adalah fakta ancaman kematian yang mengerikan. Inilah al-yaqin, dan ini adalah bisa digapai oleh kita, siapapun kita, asalkan jaga akhlak kita. Bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan guru kita, bagaimana dengan orang yang lebih sepuh usianya daripada kita, bagaimana dengan orang yang sederajat usianya dan selevel dengan kita, status sosialnya, bagaimana dengan anak yang lebih bawah usianya, bagaimana dengan orang yang miskin, bagaimana dengan orang yang kaya, bagaimana dengan para pejabat, bagaimana dengan yang lain. Jaga akhlak kita. Kemudian jaga amalan-amalan yang sunnah. Kemudian yang fardu, kerjakan semuanya sebatas yang maksimal kita upayakan kemampuan kita, dan jaga keikhlasan. Dan semua ini tidak akan bisa terlaksana kalau kita tidak memiliki ilmunya, ilmu yang Allah telah wahyukan kepada Rasulnya, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana mengamalkan amalan yang sunnah, bagaimana mengamalkan amalan yang fardu, bagaimana menjaga keikhlasan. Dan apa itu ikhlas? Semua itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki ilmu. Maka itulah kenapa ilmu itu memiliki peran yang sangat penting. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu berilmu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, ketika beliau menjelaskan asyaratun la yantafi'u biha, 10 perkara yang tidak bisa mendatangkan manfaat, bahkan hanya mendatangkan madarat. Dan inilah manhajun nubuwah, inilah metode kenabian di dalam mengajarkan agama. Selain mengajarkan mana yang baik, diajarkan mana yang buruk. Selain mengajarkan mana iman, diajarkan mana kekafiran. Selain diajarkan mana yang sunnah, mana yang bid'ah.
Maka kata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, asyaratun la yantafi'u biha, 10 perkara yang tidak bisa mendatangkan manfaat, bahkan artinya hanya mendatangkan madarat. Salah satunya adalah ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Malam Sabtu kita duduk di majelis ilmu di Masjid An-Nur, malam Kamis kita duduk lagi di sini, kemudian malam yang lain di masjid yang lain, di tempat yang lain, terus semua majelis tidaklah ada kecuali kita ada di dalamnya. Tetapi kemudian tidak kita amalkan, maka bagaimana dia bisa memiliki akhlak yang mulia kalau ilmu itu tidak dia amalkan? Bagaimana dia bisa mengamalkan amalan yang sunnah kalau dia ilmu itu tidak dia amalkan? Dan seterusnya seperti itu. Ilmu sesuatu yang mulia, tetapi ketika kita pegang dan kita simpan, pada pertemuan yang lampau kita sebelum Ramadan mengutip perkataan Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa', wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Indikator ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak aku amalkan. Ilmun la a'malu bih, ilmu yang tidak aku ajarkan, ilmu yang tidak bisa merubah akhlak, ilmu yang tidak bisa merubah keadaanku di dalam beragama dari keadaan yang buruk lalai kepada yang lebih baik. Maka ilmu ini adalah ilmu yang mendatangkan madarat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, amat sangat besar kemarahan Allah terhadap orang yang tahu sesuatu sehingga dibuktikan dia mengatakannya, tetapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Makanya antum ingat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa kelak nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, ada seorang manusia yang dilemparkan ke dalam jurang neraka jahanam. Kemudian dia menggelepar-gelepar di sana, membuncahkan isi perutnya, dan kemudian penduduk neraka itu semuanya mengerubungnya dengan memandang penuh kehinaan dan menghinakan. Dan mereka bertanya, wahai fulan, mengapa keadaanmu seperti ini? Bukankah di dunianya engkau mengajak kepada yang baik, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar? Artinya banyak tahu, dibuktikan dengan mengatakan bahwa ini adalah ma'ruf, kebaikan, bahwa ini adalah mungkar. Tapi kenapa sekarang keadaannya engkau demikian menghinakan, demikian hina? Ternyata apa? Manusia ini menjawab dengan mengatakan, betul, ketika di dunia aku menyuruh kepada yang ma'ruf tetapi aku sendiri tidak mengamalkannya. Betul, ketika di dunia kita mencegah dari yang mungkar tetapi sendiri aku mengerjakan yang mungkar itu. Dan ini adalah bagian daripada buruknya akhlak. Tidak amanah, amanah ilmiah tidak ada. Makanya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, la tanfa'u kathratus shalah wala kathratus siyam. Tidak bermanfaat banyak salat, tidak bermanfaat banyak puasa kalau berakhlak buruk. Inilah yang Rasul kabarkan kepada kita tentang sekelompok orang yang kemudian kita kenal sebagai orang-orang Khawarij. Buruk akhlaknya, buruk lisannya, yang digambarkan oleh Rasul bahwasannya kalian wahai para sahabatku akan merasa minder ketika kalian membandingkan salat kalian dengan salat mereka. Kalian akan merasa minder ketika kalian membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Luar biasa salat mereka, luar biasa puasa mereka, tetapi kata Nabi, mereka itu yamruquna minad din,
mereka lepas dari agama, melesat dari agama secepat melesatnya anak panah dari busurnya. Ternyata penyebabnya adalah bukan karena mereka tidak sholat, bukan karena mereka meninggalkan puasa. Bahkan kata Rasul, kalian wahai para sahabatku akan merasa minder ketika kalian membandingkan sholat kalian, puasa kalian dengan sholat mereka dan puasa mereka. Artinya mereka banyak sholat, mereka banyak puasa, tetapi mereka dianggap keluar dari agama secepat melesatnya anak panah dari busurnya. Dan ternyata itu adalah bukan karena mereka meninggalkan sholat, bukan karena mereka meninggalkan puasa, tetapi buruk akhlak mereka, buruk lisan mereka. Maka saudaraku, jaga akhlak kita, maka amalan sunnah kita akan terjaga insya Allah. Jaga amalan sunnah kita, maka akan terjaga amalan fardu kita. Jaga itu dengan ikhlas, maka kita akan memiliki derajat al-yakin, maka iman kita akan kokoh utuh. Dan di antara sebaik-baik cara untuk menjaga akhlak selain dengan ilmu adalah pilihlah kawan yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia. Karena kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Maka lihatlah siapa kawan kita, lihatlah siapa kawan anak-anak kita, lihatlah siapa kawan istri kita, lihatlah siapa kawan orang-orang yang kita inginkan keselamatan untuknya. Jika kawannya adalah dia berkawan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berakhlak mulia, maka bersyukurlah kepada Allah dan motivasilah dia untuk menjaga persahabatan itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita mendapati diri kita, anak kita, istri kita, dan orang-orang yang kita cintai bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, maka waspadailah dan segera upayakan sekuat mungkin untuk menghentikan persahabatan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.